Selamat malam, kupu cantik yang ada di taman. Tetaplah menebar keindahan dunia meskipun dirimu tak pernah diperdulikan. Yang setiap hari selalu kucing-kucingan dengan preman berseragam, jangan menyerah dan bangkitlah agar tidak terpuruk dalam lingkaran sihir hitam. Selamat beristirahat dan selamat mendengarkan. Anak-anak SD ini melakukan pentas seni dan memerankan sepasang pengantin yang baru menikah dan meminta berkah dari pendeta untuk punya anak. Tetapi salah satu anak menyeletuk bahwa anak itu tidak dibuat dengan berkah itu ya, tetapi harus melakukan adegan-adegan ya seperti itulah. Anak ini langsung dipanggil oleh kepala sekolahnya dan disekor, dan setelah dewasa dia pun mulai beranjak nakal ya. Akhirnya si gadis ini mulai kehilangan kesuciannya saat dia ini masih SMA, dan dia berikan kepada temannya cowoknya atau teman cowoknya ya. Dan setelah itu dia mulai berganti-ganti pasangan, bahkan sampai profesor yang sudah tua. Profesor itu sempat mengajaknya untuk menikah karena dia sudah merasa tua dan bosan ya, tetapi si cewek ini malah tidak mau dan berpacaran dengan cowok ganteng dan mengajaknya lagi. Tetapi si cowok ganteng ini ternyata menolaknya, dan akhirnya dia pun jadi sedih, padahal di hari ulang tahunnya dia malah tidak pernah melakukan atau mengalami kepuasan itu ya dalam berhubungan. Padahal hampir semua cowok sudah dia cobain ya, tapi teman-temannya ini menghiburnya dan mau memperkenalkan dia kepada seorang pria yang ganteng. Dan setelah pria itu datang, ternyata pria ini malah membawa pacarnya dan mengenalkan kepada mereka. Si cewek ini pun jadi tambah sebel ya. Tapi mereka tidak mau ambil pusing dan langsung pamer gondal gandulnya ya, dan saling berjoget-joget. Puas berpesta minum-minum dan juga menari, dia ini akhirnya pulang ke tempat sahabat cowoknya ya, dan dia langsung masuk kamar dan mengajak si cowok ini untuk melakukan percocok tanaman. Tetapi si cowok ini tidak mau karena dia ini baik kalau culun nggak tahu ya, cuman yang jelas dia tidak mau dan akhirnya malah mengantar si cewek ini pulang ke rumahnya. Keesokan harinya si gadis ini bertemu dengan sahabat-sahabatnya di pesta olahraga atau perlombaan olahraga anak sahabatnya ini ya, dan si gadis ini diberi nasihat oleh sahabatnya untuk segera menikah saja agar dia terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya dia ini dilamar oleh sahabat cowoknya tadi ya, yang tidak mau diajak cocok tanam, tetapi si cewek ini malah diberi hadiah pernikahan oleh sahabatnya ini bermacam-macam alat ya, bisa dilihat sendiri. Si anak sahabatnya ini malah meminta saran kepada si gadis tadi, apakah dia harus merelakan kesuciannya juga untuk si cowoknya atau harus menjaganya. Dan kacaunya si cewek barbar ini malah menyarankan keponakannya ini untuk melakukannya saja ya. Jadi dia melakukan dengan pacarnya di pesta sebelum pernikahan si bibinya ini ya. Bibinya ini berlari-lari karena bahagia dan sambil joget-joget lagi. Di tengah serunya pesta dan rupanya semua mantan pacarnya atau mantan si gadis ini datang untuk mengucapkan selamat ya, termasuk si profesor tua ini. Dia memberikan hadiah pernikahan berupa buku tulis atau buku yang dia karang sendiri, dan si pengantin pria ini memberikan hadiah kepada si gadis ini berupa kunci rumah atau rumah ya istilahnya ya, dan dia melamarnya di depan semua orang. Tetapi si gadis ini malah bangun dengan tanpa memakai sehelai benang pun di pagi harinya. Dia bingung apa yang sudah dia lakukan semalam. Jadi dia nih kaget dan tidak menyangka ternyata dia semalam sudah merasa atau terpuaskan. Dia lalu buru-buru menceritakan kepada sahabatnya kalau dia ini sudah berhasil puas. Jadi dia langsung mendatangi calon suaminya dan mengajaknya untuk cocok tanam lagi seperti semalam. Tetapi baru mulai si cowok ini tiba-tiba sudah meledak duluan ya. Jadi si gadis ini sadar kalau yang semalam itu bukan calon suaminya. Jadi siapa dong?
Setelah diingat-ingat, dia ini sempat pergi bersama profesor dan profesor mengantarnya ke ruangan atau ke kamarnya ya. Jadi si gadis ini langsung menyangka kalau itu profesor, tetapi saat dia datang ternyata profesor ini sudah punya cewek lain. Jadi dia tidak atau kecewa dan mencari cowoknya yang lain, tetapi dia malah menemukan si cowok ini rupanya apa ya, kayak ya kayak gitulah, bisa dilihat ya, nggak bisa ngomong saya. Tiba-tiba dia ini teringat dengan suami sahabatnya ini ya, dan ternyata semalam itu dia berpikir kalau yang melakukannya adalah suami sahabatnya, dan melihat gambar yang ada di ponselnya berarti memang benar suami sahabatnya itu, sampai membuat dia ini kecelakaan dan ditolong oleh calon suaminya, tetapi dia malah meminta membatalkan pernikahan dengan calon suaminya ini. Tak habis sampai di situ, dia ini ditelepon oleh keponakannya atau anak dari sahabatnya kalau dia ini videonya disebar oleh pacarnya tadi ya, dan viral di sekolah. Jadi dia ini disuruh oleh pihak sekolah untuk melakukan permintaan maaf di depan semua siswa dan juga guru. Dia ini jadi tambah pusing dong sehingga di sini, dan sampai di rumah dia langsung ditonjok oleh ibunya si ponakan tadi atau gadis tadi, karena anaknya sudah dirusak oleh dirinya yang harusnya mendapat beasiswa, sekarang malah ditersebarkan video asusilanya ya. Dan juga sahabatnya satu lagi yang karena dia sudah melakukan hubungan dengan suaminya ya, jadi dia ini kedua sahabatnya sangat marah dengan si gadis tadi, tetapi dia ditolong oleh neneknya dan mereka diusir. Setelah itu dia dinasihati oleh ibunya bahwa jangan terlalu sedih, karena sebelumnya ibunya juga pernah mengalami hal yang sangat berat, dan ketika ditinggal oleh si ayahnya itu, dia tidak tahu siapa ayahnya, tetapi si ibu tetap memilih untuk melahirkan dia dan membesarkan si dia ini meskipun tanpa ayah dari si gadis ini. Mendengar perkataan ibunya, dia ini jadi sedikit tenang dan tiba-tiba mengingat kembali kejadian semalam ketika dia ini bersama dengan suami temannya itu. Rupanya suami temannya ini tidak melakukan apa-apa, dia hanya menyelimutinya dan langsung pergi keluar. Tetapi setelah itu dia ini malah melakukan colok-colok sendiri ya, jadi dia terpuaskan oleh jarinya sendiri, bukan oleh suami temannya tadi ya. Setelah ingat itu, dia ini langsung semangat lagi dan bergegas menuju ke sekolah untuk menggagalkan pidato dari keponakannya tadi ya. Dan setelah sampai di sekolah, dia langsung saja menuju ke ruang pertemuan, dan di sana dia langsung merebut mic dari keponakannya ini agar dia tidak jadi disalahkan seperti dirinya dahulu ya. Dia lalu meminta maaf, atau tidak mau meminta maaf ya sebenarnya, dia malah bangga dengan apa yang sudah dia lakukan dengan berlakukan seks bebas ya, dan dia mengatakan kalau itu tidak salah, dan tetapi dengan menjelekkan dirinya dan mengangkat dari si keponakannya kalau keponakannya ini pintar dan akan tetap mendapat beasiswa dan memberikan pekerjaan kepada teman-temannya ini suatu saat nanti. Semua orang bersorak dan malah mendukung si gadis ini ya geng ya, tanpa diduga rupanya malah jadi idola mereka lagi, bukannya dihina seperti yang dia pikirkan ya. Tetapi semua ini terjadi cuma ada di film ya geng ya. Kalau di kehidupan nyata ya namanya seks bebas itu tetap tidak bagus dan tidak baik ya, karena akhirnya juga akan semakin berantakan hidupnya, tidak seperti film. Meskipun mereka kembali bahagia, jangan pernah melakukan hal yang negatif atau seperti ini ya geng ya, karena ini tidak patut dicontoh, benar-benar tidak patut dicontoh. Dan ceritanya pun berakhir dengan kebahagiaan dari si gadis ini dan melakukannya sendirian. Terima